tua, dia masih good looking. Bener. Good looking, dan untuk body juga sudah dicat ulang ya, sehingga dia nggak ada PR untuk masalah body. Ini mobil termasuk yang sudah modern, Mbak. Modern ya? Karena dia menggunakan injeksi, terlihat di sini, Mbak, untuk injeksinya. Oh. Dia mobil lama tahun 94. Dia irit kalau diukur dengan ini konsumsi bahan bakar. Antara jarak dengan konsumsi bahan bakar, dia bisa dapat 1 liternya itu 12 sampai 14. Oh. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Topedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Wah, ini kabar seru buat kawan-kawan ini. Ini mobil yang pasti yang mungkin ditunggu-tunggu kawan-kawan untuk review atau gimana? Ya, kita akan review dan jual, Pak. Oke, baik. Kita akan review dan jual mobil ini. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya di tahun 90-an ada mobil sedan yang memang impian banyak orang, Pak. Nah, yaitu adalah Toyota Grand Corolla. Disebut juga apa? Greco. Greco. Tahun 94, Pak. Ini untuk yang tipe sudah facelift ya. Facelift. Kemudian dia punya speknya dia SEG. SEG, berarti dia 1600 cc 1600 cc dengan bahan bakar udah injeksi, fuel injection. Berarti istilah waktu itu apa? EV ya? Engine fuel injection. Oke. Seperti itu, Pak Topik. Nah, ini akan kita review pada saat ini dan akan kita jual ke teman-teman. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang memiliki ingin pengen beli Grand Corolla tapi kok belum ada yang ingin jual. Ini kita akan jual mobil ini sekaligus. Nanti kalau yang dulu mungkin punya memori tentang mobil ini, maka bisa diulangi memori tersebut. Betul. Atau kawan-kawan memang sudah pengen jual tapi pengen tahu seperti apa sih plusnya. Ya, Mas Ardi? Ya, betul, Pak. Oke, baik. Seperti itu. Nah, ini saya senangnya mobil ini apa, Pak? Kita bisa duduk gini, Pak. Ya. Nah, ini mobilnya kokoh sekali, Pak. Anti penyok-penyok. Benar, ini masih tebal semua ya, Mas ya? Masih tebal semua ini, Pak. Nah, tapi meskipun dia ini ya, tahunnya tua, dia masih good looking. Benar. Good looking, dan untuk body juga sudah dicat ulang ya, sehingga dia nggak ada PR untuk masalah body. Dan berarti untuk usianya sudah hampir 28 tahun, Pak. 28 tahun. Hampir 30 tahun kalau dibilang hampir. Adiknya Mas Ardi ini berarti. Iya juga. Iya. Ya, jadi gini, Pak. Ini meskipun sudah tua, tapi dia sudah dicat ulang ya. Tapi meskipun dicat ulang, dia juga tidak menjadi masalah karena memang cat-catannya juga bagus. Oke. Kayak gitu. Kemudian dari karet-karet sendiri juga masih banyak yang utuh ya. Mulai dari sini. Masih asli, Mas ya? Masih aslinya. Di area pintu juga masih tebal. Ini tidak keropos ataupun keras ya. Ini masih bawaan nih, Mas? Masih bawaan, ini masih sintetis sekali. Masih lembut ya? Ya, masih lembut. Dan untuk nutupnya juga ini pintu belum melorot ya, ini kita coba. Nah, kayak gini. Ini bodinya goyang, Mbak. Artinya dia nggak ada gap. Ditutup juga enak. Wah, keren. Usia hampir 30 tahun, tapi engsel pintu masih bertahan ya, Mas ya? Masih bertahan, Pak. Kita akan coba cek ininya, Pak. Fungsional kayak bagasi, bensin, kap mesin. Oke, baik. Ini saya ke belakang dulu bagasinya kali ya. Kita bagasi duluan ya. Bagasi masih terdengar suara, Pak. Terdengar? Wih, bensin. Wih, mantap. Masih ringan? Ya. Bukan bensin juga terbuka ya. Iya. Di sini bukan bensinnya. Ini juga kebuka. Ini kebuka secara otomatis dan nutupnya juga mudah. Cukup ditekan pakai jari. Bagasinya juga luas. Luas ya. Bagasinya luas. Dan ini juga masih fungsional, locknya sama unlocknya. Masih bisa dibuka dari depan. Oke. Kebetulan kita ada di belakang, Mas. Ini bagaimana dengan plat atau kondisi dari belakang sini ini belum pernah tabrakan nih, Pak nih. Ini masih lem-leman bawaan pabrikan ini. Ini masih besi utuh, Pak. Ini belum ada kayak las-lasan sambungan. Tidak terlihat adanya bekas banjir atau kebocoran ya di area sini. Seperti itu. Kalau untuk lampu ini pernah diganti. Ini udah nggak originalnya. Kita cek untuk yang tengah sini. Nah, ini kan dia kan harusnya ini putih ya. Putih baru merah ya. Merah. Nah, ini kebalik ya. Kebalik. Ini juga nih. Toyotanya biasanya setahu saya di kanan, Pak. Nah, ini di kiri.
Jadi karena mungkin sudah dicat ulang ya. Terus pengembalian emblemnya tidak sesuai dengan posisinya. Tapi meskipun seperti itu aman, rapi. Betul. Kita akan coba cek. Siap. Cat masih mengkilat ya Mas ya? Masih mengkilat Pak. Betul. Ini pintu juga mudah ditutup. Oke, kita akan buka kap mesinnya Pak. Oke, baik. Nah, oke, tapi kita sebelum ke kap mesin Pak, kita akan mencoba membahas masalah ban dulu aja kali ya. Kalau dilihat dia bannya ini udah produksi lama, jadi untuk mobil ini PR-nya ada di ban. Meskipun dia masih ada batikannya ya, tapi dia secara produksinya ini sudah di luar atau di atas 5 tahun. Jadi untuk mobil ini karena mungkin jarang dipakai juga, karena pemiliknya ini Mas Juli. Jadi kenapa kita tawarkan ini Pak? Karena ini adalah mobil titipan dagang. Kita belum sebutin di depan. Baik. Jadi ini teman-teman, ini mobilnya ini mau dijual. Nah, Mas Juli, kita buka jasa untuk penitipan jasa penjualan mobil. Iya, nitip jual. Nitip jual. Oke. Nah, kita akan bahas di sini review sekalian. Nah, ini kawan-kawan, kita coba. Kap mesinnya berat, Pak. Berat ya? Ini artinya mobil ini zaman dulu ya memang besinya itu istimewa, Pak. Iya, benar ya. Nah, ini nah, dilihat dari sini, kalau untuk tabrakan berarti tidak pernah ya. Jadi ini dia masih ada lem-leman bahan pabrik. Kemudian di sini ada toknya Toyota juga, Pak. Oh iya, betul. Masih ada toknya Toyota. Dan di area sini, ini kalau yang tabrakan berarti ini juga tidak ada. Di area sini sasis. Oh, yang sebelah sana, Pak. Yang sebelah sini kanan. Ini tidak terlihat adanya ini ya. Selas ya. Untuk tabrakan. Ya. Itu tidak ada. Seperti itu. Nah, mumpung buka kap mesin, mungkin kita coba cek lampu-lampunya, Pak. Oke, baik. Oke, kita akan coba cek lampu-lampunya ya. Lampu. Oke. Ini lampu dekat. Lampu hidup. Oke, terus ada lampu sen kanan. Ya, hidup. Lampu sen kiri. Hidup. Hazard. Hazard hidup. Oke, lampu kota hidup ya. Iya. Lampu jauh juga hidup ya. Lampu jauh juga hidup. Oke. Sekalian ke belakang mungkin, Pak. Baik. Ya. Oke, lampu kotanya hidup, Pak. Hidup. Lampu kota. Hazardnya juga hidup. Oke, rem. Lampu rem hidup. Sebelah kiri mundur. ada yang mati satu. Oh ya, oke. Mundurnya hidup, Pak. Mundur. Hidup. Oke, siap. Mas Ardi, ini mobil kan tahun 94 ya? Tahun 94 dan masanya itu masih menggunakan kebanyakan karburator ya? Nah, berarti ini salah satu mobil berteknologi baru waktu itu? Ya, betul. Ini mobil termasuk yang sudah modern, Pak. Modern ya? Karena dia menggunakan injeksi, terlihat di sini, Pak, untuk injeksinya. Oh. Nah, ini injektor ya namanya. Injektornya dia memiliki 4, setiap silinder memiliki 1 silinder. Kemudian untuk ini kalau di Nissan ada namanya ECCS ya, tapi kalau untuk yang mobil ini dia masih menggunakan sejenis throttle menggunakan ini Pak, sling kabel ya. Tapi meskipun seperti itu, ini justru penyetelan idle-nya lebih mudah karena di sini ada dia punya setelan ya, setelan idle. Seperti itu. Kemudian di depan ini digerakkan atau pengapiannya dia masih menggunakan central ignition-nya ya. Ini belum direct satu-satu, dia masih menggunakan satu distributor dan koilnya jadi satu Pak Taufik. Nah, biasanya kan umumnya koil itu ada berbeda ya sama distributornya ya. Kalau ini dia jadi satu dengan distributornya. Seperti itu. Jadi untuk mobil ini dia untuk koilnya jadi satu dengan distributor. Mas Ardi, ngomong-ngomong nih, mumpung kita ketemu teknologi injeksi pertama ya, berarti benar. Pertama pada saat itu ya? Pada saat itu. Nah, saya mau tanyakan, apa sih perbedaan teknologi injeksi tahun 94 dan teknologi injeksi yang tahun sekarang? Ya, kalau untuk tahun-tahun lama sebenarnya sama, Pak. Sistem injeksinya itu sama. Jadi masih menggunakan yang dipakai juga injektor, kemudian untuk timing yang mengapaskannya itu ada sensor, kemudian di sana yang mengatur pun juga computerized.
atau ECU ya, Electric Control Unit, atau ECM, Electric Control Module. Nah, ini pun juga sama, mobil ini sudah menggunakan ECU Pak Taufik. Jadi antara 94 sampai dengan sekarang sistemnya yang dipakai sama. Hanya saja untuk sensor-sensor mungkin kayak yang lainnya ada MAF sensor, kemudian dia punya oksigen sensor di area knalpot. Itu kan masalah ini ya, gas buang. Gas buang ya. Kalau yang ini belum berarti? Kalau ini belum. Gitu. Apakah itu pengaruh kepada efisien dari kendaraan itu sendiri tuh? Tentunya ya. Ketika bahan bakar yang dibuang itu dia pengkabutannya itu semakin sempurna, kemudian gas buang CO-nya itu dipantau, tentunya akan semakin irit untuk yang belakangan. Meskipun seperti itu, ini tahun 94 irit Pak Taufik. Ini Mas Yuli, itu kalau dari Jogja ke Pati, kemudian balik ke Jogja lagi, itu hanya mengisi sekitar 300.000 pertalite. Dan itu tidak full. Maksudnya masih sisa? Maksudnya masih sisa. Jadi masih ada sisa, sementara kalau dari sini ke Pati itu ya, kalau dibilang jaraknya mungkin udah di atas 200 kilo 200 kiloan ya, lebih dari 200 kilo itu. Itu lebih dari 200 Apalagi kilo. Patinya bukan kota Pati ya? Iya, ujung. Seperti itu masih jauh. Nah, tapi di sini mobil ini keunggulannya adalah meskipun dia mobil lama tahun 94, dia irit kalau diukur dengan ini konsumsi bahan bakar. Antara jarak dengan konsumsi bahan bakar, dia bisa dapat 1 liternya itu 12 sampai 14 kilometer. Nah, Mas Ardi, untuk mobil yang saat ini kita review adalah mobil injeksi. Dan ini kan termasuk mobil bekas yang mungkin menjadi bagian dari diminati oleh penonton. Iya, betul Pak. Di tahun yang sama kan juga ada mobil karbu dong. Iya, betul. Nah, kalau Mas Ardi sendiri, mau pilih mana nih sebenarnya? Karbu atau injeksi? Tetap injeksi Pak. Tetap injeksi? Tetap injeksi. Pertama, efisiensi bahan bakar. Yang kedua, kita nggak usah bingung-bingung nyetel Pak. Karena untuk penyetelan karbu itu memang butuh feeling. Kemudian nggak semua bengkel bisa nyetel karbu. Seperti itu. Jadi, meskipun kalau untuk yang model-model mechanical, spare part-nya lebih murah. Akan tetapi dia lebih rumit dalam menentukan optimalnya campuran bahan bakar dan udara. Itu pentingnya. Ketika kita memilih injeksi, itu injektornya itu udah menyemprotkan dengan sedemikian rupa sehingga dia optimal untuk pembakarannya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, Pak. Oke, Mas Ardi, berarti pertanyaan ini kembali ke mobil. Ya. Apa yang menjadi patokan pada saat kita akan membeli mobil injeksi seperti Grid Corolla ini? Ya, yang menjadi patokan adalah tentunya dia untuk posisi pemakaian bahan bakarnya masih dalam kondisi irit. Nggak berebet. Tidak berebet. Karena kalau berebet bisa jadi dari pengapiannya nggak sempurna atau bahan bakarnya yang disemprotkan nggak sempurna. Kemudian ketiga tidak ngebul hitam. Karena kalau ngebul hitam itu berarti dia ada masalah di pengkabutannya. Dia bisa lebih boros ataupun mungkin di antara pengapiannya ada yang tidak sempurna. Seperti itu Pak Taufik. Jadi 3 hal itu harus diperhatikan ya? Harus diperhatikan. Seperti itu. Yang penting dia nggak berebet, kemudian dia konsumsi masih irit, lalu tidak ngebul hitam. Bagaimana dengan ECU, Mas? Apakah mobil setua ini masih aman? Tentunya kalau untuk ECU apabila bermasalah pasti banyak trouble yang didapat mobil, mulai dari cek engine-nya nyala, kemudian nanti untuk mobil kadang mati secara tiba-tiba, tapi yang dirasakan di mobil ini tidak terjadi masalah tersebut. Seperti itu Pak Taufik. Baik, ini akan kita review untuk mesinnya. Ayo. Seperti itu. Nah ini Pak Taufik, untuk mobil-mobil ini sudah sangat wajar adalah kalau mobil-mobil tua itu yang harus diperhatikan adalah kebocoran mesin. Kebocoran ya? Ya betul. Mulai dari mesinnya, radiatornya, kemudian ada selang-selang seperti ini Pak Taufik. Nah ini kan terbuat dari karet ya. Betul. Kalau dia terbuat dari karet itu kalau semakin lama dia akan ketas. Betul. Ketas itu rapuh. Nah, keras itu. jadinya ya? Keras. Kalau kita lihat, ini aku tak ngambil senter. Oh iya. Nah ini kita ambil senter. Nah di sini Pak Taufik, kita langsung tertuju pada mesin. Mesin di sini dia mengalami rembesan Pak Taufik. Bisa dilihat pada kondisi mesin itu areanya itu yang banyak yang tertempel debu. Dan berwarna hitam mengkilat. Mengkilat ya. Nah itu artinya dia di sana ada rembesan oli. Nah di mobil ini terjadi rembesan antara blok mesin dengan karter bawah. Hal tersebut itu bisa disiasati dengan membongkar karter bawah tanpa turun mesin. Tanpa turun mesin. Berarti di sana ada seal apa? Iya, di sana ada sealer, Pak. Sealer. Biasanya itu sealernya itu udah mulai retak-retak. Sehingga di antara retakan tersebut oli bisa rembes keluar. Tapi ini belum sampai menetes. Dan kalau kita lihat antara mesin sama transmisi, ini dia kan ada balek Pak Taufik ya.
Nah, ya. Balok ini adalah atau member ya. Balok member ini adalah dia untuk tumpuan engine mounting dan juga untuk pegangan apa itu namanya? Body dan mounting juga. Oke. Itu dia di posisi member ini kan di antara mesin sama transmisi. Nah, umumnya apabila mesin sama transmisi itu dia terjadi rembesan, member ini menjadi tertempel debu. Basah ya, kelihatan basah ya. Terlihat seperti basah. Nah, ini di sini sudah terlihat basah. Nah, untuk hal tersebut berarti seal crankshaft belakang atau mungkin seal input sub transmisinya ada rembesan. Oh, itu apa Mas? Seal berarti? Seal, ya? kalau itu untuk itu seal. Lalu kemudian di depan sini ini pun juga ada rembesan di area power steeringnya Pak Taufik. Nah, ini power steering teman-teman. Ini di pompa power steeringnya dia ada rembesan. Kita belum tahu apakah high pressure-nya juga rembes karena di sini high pressure sih terlihat seperti ada debu yang menempel. Tapi apakah itu dari terkontaminasi dari pompa power steeringnya ataukah dari selangnya itu sendiri? Cuman untuk perbaikan seperti ini kita sarankan untuk memperbaiki pompanya dulu. Baru kita bisa simpulkan kondisi selang high pressure-nya itu dia mengalami rembes atau tidak. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, kalau untuk estimasi biaya untuk langsung ke area mesin yang rembes seperti ini mungkin di antara mesin sama karter kalau di bengkel-bengkel umum itu kisaran biayanya 1,5 sampai dengan 3 jutaan. Oh, tadi masalah seal tadi ya, bocor ya. Itu udah mulai termasuk turun karter bawah, kemudian di sealer ulang, kemudian ngelepas transmisi, diganti seal crankshaft belakang sama seal input shaft. Termasuk untuk penggantian atau pembongkaran ini power steering ini itu mulai dari harga 500 sampai dengan 1 jutaan mungkin Pak Taufik kalau untuk mobil-mobil ini. Jadi lebih murah Mas? Lebih murah mobil-mobil yang dulu Pak. Kayak gitu. Jadi kenapa lebih murah? Karena memang spare part-nya juga murah, kemudian rongga area mesin itu lebih lebar. Iya benar ya. Selahnya itu lebih lebar sehingga untuk memasukkan mesin apa namanya kunci seperti itu lebih mudah dan lebih cepat akhirnya. Lebih cepat akhirnya. Betul. Nah, kalau kita lihat di sini engine mounting sebelah kanan ini udah mulai ada retakan Pak Taufik. Nah, ini udah mulai ada retakan. Nah, ini kemungkinan besar ini akan mengakibatkan getaran yang luar biasa. Terbukti tadi saya bawa mobil ini, dia mulai ada getaran yang terjadi di area setir. Jadi untuk mounting ini nanti termasuk yang di area depan sini. Nah, ini udah mulai ada mangap. Itu terlihat. Kalau untuk yang sisi sebelah belakang iya, yang belakang juga udah terlihat tapi tertutup oleh ini ya, apa itu namanya, dia punya rembesan oli yang mengenai mounting sehingga kita belum bisa menyimpulkan apakah itu bermasalah atau enggak. Tapi yang jelas itu dibudgetkan aja sekalian. Mungkin kalau engine mounting harganya kisaran 200 sampai 400 ribu mungkin ya satu piece-nya. Sehingga kalau 3 anggap aja 1.200.000. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian itu dari sisi sebelah luar tadi Pak Taufik. Untuk sisi sebelah dalam kita akan cek. Nah, kalau untuk oli mesinnya, ini kita lihat di sini kayak sludge itu enggak ada, tapi memang dia berkerak. Nah, kerak ini adalah timbunan dari oli yang dia sifatnya tidak seperti lumpur pada yang sering kita temukan Pak Taufik. Kalau lumpur itu kan dia menggumpal dan tebal. Kalau ini dia berkerak tipis. Nah, ini kalau untuk mobil-mobil dulu celahnya itu tidak sesempit sekarang. Celahnya masih lebar-lebar untuk celah sirkulasi oli. Sehingga untuk hal ini nggak menjadi masalah yang berat untuk mesin. Mas Andi, ini mobil dulu dan mobil sekarang, apa sih yang dimaksimalkan atau yang berkurang dari teknologi atau kualitas? Siap. Kalau untuk mobil-mobil dulu, rata-rata blok mesinnya Pak Taufik itu terbuat dari besi. Tapi kalau untuk yang saat ini, dia aluminium. Karena apa? Untuk efisiensi ringan kendaraan. Jadi kalau dulu mungkin kita ngangkat blok mesin dulu, misalnya kayak Nissan aja, kita ngangkat blok mesinnya Terrano itu dengan blok mesinnya yang mesin Grand X-Trail 2500, itu jauh lebih berat yang Terrano. Terrano berat sekali. Padahal cc-nya lebih besar. Ya mirip-mirip lah. Mirip lah, 2400 dan 2500. Oh iya, betul. Kalau X-Trail 2400, kalau untuk yang Terrano 2400. Tapi itu sangat berat kayak mesin diesel, Pak. Itu berat sekali karena memang kondisinya adalah dia terbuat dari besi. Dan kalau besi sih memang dia keunggulannya adalah
dia lebih tahan panas. Oke. Maksudnya untuk tingkat kelengkungan kayak overheat, terjadi overheat. Kalau melengkung yang sampai melengkung tuh nggak separah aluminium. Mungkin hanya bongkar, ganti gasket saja sudah sembuh. Tapi kalau untuk yang mobil-mobil sekarang, aluminium itu kalau udah overheat rata-rata itu udah mengalami kelengkungan. Tadi masalahnya adalah bagaimana lebih ringan ya? Ya, tadi lebih ringan tapi ada efeknya. Lebih ringan efisiensi bahan bakar tentu, mobil lebih akselerasi lebih cepat. Akan tetapi itu kalau udah overheat lebih cengengnya. Berarti ada plusnya ya. Jadi kalau mobil yang lama untuk overheatnya nggak terlalu. Ya, dia kalau untuk yang mobil-mobil lama overheat itu sangat kita jarang sekali temui untuk yang bloknya itu sampai melengkung. Meskipun ada, tapi rata-rata hanya gasketnya yang kalah. Jadi dibongkar, ganti gasket, pasang lagi, sembuh. Itu lebih efisien dana. Berarti beruntung yang masih punya mobil lama. Iya. Yang perlu diperhatikan untuk mobil ini adalah dia masih menggunakan timing belt, Pak. Oh, ini timing belt ya. Belt T. Misalnya didapati ya umumnya. Kalau di sini rocker cover antara rocker cover dengan cylinder head dia ada kebocoran, maka hati-hati. Mungkin timing beltnya atau rocker covernya jarang dibuka. Gitu. Pertama jarang dibuka. Kemungkinan ketika dia sering dibuka tapi tidak diganti gasketnya. Gasketnya. Ada dua kemungkinan itu. Tapi kemungkinan besar adalah karena memang jarang dilakukan pembukaan. Kalau jarang dibuka kan berarti kan si usia ini Pak, timing belt ya, gasket itu menjadi lebih cepat retak, maksudnya lebih banyak yang retak dan mungkin juga timing beltnya jarang dibuka, dicek. Iya, timing belt itu berapa ribu kilometer sih Mas untuk penggantian? Iya, kalau untuk tipe-tipe yang berbau-bau dengan karet itu umumnya 40 ribuan Pak. 40 ribuan. 40.000 kilometer. Tapi kalau di sini kan Mas Yuli dari 2005 ini kita nggak tahu dia pernah ganti atau belum, karena ini adalah stiker lalu Pak. Iya, yang lama ya. Lama. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, maka akan kita cek di luar. Kalau dia misalnya di sini kering, umumnya sih belum lama dia diganti yang namanya gasket rocker cover. Tentunya kalau gasket rocker covernya diganti, tentunya timing beltnya juga diperhatikan. Mas Ari, apa masalah bila timing belt ini putus? Timing belt putus itu adalah ini Pak, kayak ibarat ini apa itu namanya? Seseorang itu kayak patah tulang Pak. Patah tulang berarti bengkok dan banyak yang cedera ya? Jadi gini, timing belt itu sampai dia putus, itu kondisinya adalah antara crankshaft dengan camshaft itu dia terlepas ininya, kinerjanya. Jadi bisa jadi nanti pas kondisi hisap itu kan katup in-nya itu terbuka atau terdorong oleh noken as. Nah, akhirnya valve itu turun. Dia turun. Harusnya piston pada waktu itu proses turun juga. Iya, benar harusnya. Tapi kondisi dia terlepas, misalnya terlepasnya dalam kondisi hisap, maka piston bisa saja naik dan membentur. Ini camshaft klep apa? Iya, katup. Kayak gitu. Akhirnya katupnya cedera, kemudian piston bisa bolong, atau mungkin kalau tabrakannya parah, stang pistonnya bisa bengkok. Oh my god. Gitu. Jadi sehingga harus jadi diperhatikan. Oke. Baik. Siap. Nah, kayak gitu. Terus ini ya, jadi ada dua kebocoran memang usia Pak. Si power steering, tapi kita cek tadi olinya masih sama mesin, tapi oli mesinnya pun juga kondisinya masih oke. Kemudian ada fan belt. Oh iya, ini fan belt. Fan beltnya di sini masih bagus. Dia masih menggunakan tipe V-belt ya. V-belt itu dia beltnya itu gemuk Pak. Jadi ada V-nya gitu. Betul. Nah, ini dia masih bagus, belum ada retakan di sana. Terlihat kalau kita ngecek dari sini ya. Dia belum ada retakannya. Lalu kemudian kalau mesin sendiri juga diperhatikan dari radiator tentunya. Di sini Pak Taufik, radiatornya untuk mobil ini dia belum ada rembesan. Sebelum udah 2020 ya. 2020 servis. Tapi di sini belum ada rembesan. Kita akan cek di ini di tambungan radiatornya Pak Taufik. Iya. Kelihatan ya. Dia masih di atas full ya untuk airnya ya. Betul. Airnya masih halal. Masih menggunakan air biasa. Iya. Dulu jarang pakai coolant Pak Taufik. Kalau misalnya mobil kayak gini mau dikasih coolant, pastikan pertama radiatornya tidak buntu. Yang kedua, pastikan juga termostatnya dalam kondisi bagus.
Jangan-jangan nanti kita pakaikan coolant, radiatornya dia masih ada tumpukan karat. Nah, coolantnya kan meruntuhkan karat, akhirnya radiator jadi dulu overheat. Nah, yang penting untuk tipe-tipe kayak gini, misalnya dia nggak pakai ini coolant, biarin aja. Dibiarkan saja. Nanti kalau misalnya 10.000 km sekali, kalau misalnya mau ganti radiator, ganti radiator. Oke, baik. Nah, ini akan kita tes hidup. hidup. Oke. Kita akan dengarkan Suara mesinnya ya. Baik, saya di sini Mas Ari. Suaranya halus, Mas. Ya, kondisi itu halus. Jadi dia tidak terdengar suara kasar ya. Hanya terdengar suara ini Pak, injektor dan juga klep. Oh. Nah, ini lebih ke katup ya, karena suaranya ada di area dalam sini. Oke, berarti Karena katupnya skalanya rendah, jadi juga konstruksi bahan bakarnya irit Pak. irit. Oh. Ini kalau kita dengarkan Ini klep berarti ya? katup. Oke. Tapi nggak begitu jelas ya. Dia hanya semu satu. Nah, kan kita Mantap. tes ya Pak. Ya. Mas Adi coba naikkan BBM. Nggak ada dengan suara tambahan ya. Gak ada yang aneh. Ketika digas, biasanya kan kalau misalnya dia terdengar suara aneh di torsi puncaknya akan terdengar suara tak 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 tak. Betul. Tapi untuk ini oke lah. AC bagaimana Mas? Kipas? Iya, kipas AC. Coba kita cek. Di sini kipasnya dua ya Mas ya? Iya benar. Satu di depan, satu di belakang. ini Berarti? untuk yang depan AC, Oh. untuk yang belakang radiator. Karena Oke. kompresornya posisinya ada di depan radiator. Oh. Ini dia mati ya. Mati. Jadi ini akan saya hidupkan kalau dia ingin muter, berarti masih terinstall otomatis. Oke, baik. Hidup. Kipas AC hidup. Yang sini. Oh, kipas mesin. Oh, hidup. Ini saya matikan dulu ya, dia mati ya. Siap. Mati. Oke. Oke, baik. Nah, teman-teman di sini untuk kasus overheat mobil ini sepertinya. Ah, Untuk kasus overheat untuk mobil ini kecil kemungkinan. Kecil ya? Kenapa? Karena kita lihat radiator nggak bocor. Ah. Yang kedua, dia punya motor fan hidup. masih hidup dua-duanya ya. Untuk AC hidup, kemudian juga untuk yang radiator juga hidup. Oke, Dan itu mereka masih terhubung secara otomatis. siap. Ada rem dan dia punya kopling masih ini ya, masih terpisah ya. Oke. Kalau mobil-mobil sekarang yang pindah itu kan jadi satu antara rem sama kopling. Oh. Wadah. Ah, kalau ini? Kalau ini sudah bisa. Oh, terpisah. Jadi ini sudah ini Mas siapa namanya? Hidrolis. Hidrolis loh kawan-kawan. Wah, tahun 94 teknologinya sudah sama dengan mobil sekarang ya. Oh, ini harganya berapa nanti ya? Oke. Mas Ari, ini kaki-kaki mobil bagaimana sebelum kita masuk interior? Interior, kalau teman-teman ini enak juga cara ngeceknya. Oh. Nah, ini dia sudah retak ya. Oke, Untuk yang sebelah kanan ini namanya spot shock Pak. support shock. Rusuk yang kanan. Berarti udah bermasalah tuh kalau retak kayak gitu. Ya, kalau Oke. masalah meskipun dia belum dijual. Oh. Nah, jadi masih. Oh, ini masih aman ya. Oke. Yang kanan misalnya mau dipakai masih bisa. Tapi kalau udah retak harus membersihkan. Oke. Ya, untuk rem dia kondisinya agak macet sedikit Pak Taufik. Ya, depan kanan. Mm-mm. Mungkin perlu pembersihan. Oke. Servis rem ya. Servis rem. Oke. Kemudian untuk traction, wow ini kencang sekali nih. Kencang ya. Sampai bodinya goyang Pak. Ball join. Aman. Oh, aman. Aman. Oke. Yang kiri ya. Yang kiri aman untuk rem. Dia nggak separah yang kanan ya. Kemudian untuk, wih, kenceng ya Pak.
Oke. Itu bolsonya juga masuk oke, tapi Ah. bannya. Oh iya, bannya Mas. Nah, ini untuk bannya Ban lama ya? Udah. lama ya. Iya, Jadi teman-teman kalau mau membeli mobil ini siap-siap besok untuk ban. ban. Oke. Siap. Ya. Oke. Ya Pak Taufik, kita akan cek sisi dari dalam Nah, mobil ini Pak Taufik. apa aja sih yang menarik dari dalam? Dari dalam kalau mobil-mobil yang tahun 90-an ya, Hmm. itu yang menarik di sini adalah electric mirror. Oh, Saya hidupkan mesinnya dulu Pak Taufik. iya. Ya seperti tadi yang saya katakan, ini setirnya getar ya. Oh iya, karena engine mounting ya Mas ya? Nah, karena engine mounting ini kalau Pak Taufik mau megang, ngerasain boleh Pak. Tapi di dashboard sini tenang. Di kursi juga tenang. Oh, iya. Hanya yang di setir aja. Keras ya? Nah, ini kalau digas juga kerasa sedikit. Makin kerasa. Oh iya, makin kerasa. Nah, mobil ini di tahunnya ini udah menggunakan spin electric, Pak. Meskipun ada yang retract ya, tapi kalau untuk yang retract mungkin Tahun nggak fungsional, Mas. Iya. Karena mungkin kondisi spare part-nya juga langka. Iya benar. Kemudian karena kondisi yang kedua adalah mindset orang dulu mungkin Tahun 92 ya? belum 92. berpikir bahwasanya spin ini adalah elektrik. Akhirnya didorong. Akhirnya didorong. Akhirnya rusak. Rusak. Oke. Nah, kalau kita akan lihat di sini Pak Taufik, kita akan lihat kondisi ini ya, kondisi mesinnya. Oke. Jadi mesin itu kalau dia kena beban harus naik. Mobil ini udah injeksi ya. Nah, ini dia kalau setirnya saya putar gini, Oh, begitu ya? ya dia ini akan naik ya? Betul. Seperti itu. Nah, Berarti ini normal Mas ya? normal. Oke. Ini kalau AC kita hidupkan, nah dia pun juga akan naik. Oh iya, RPM-nya naik. RPM akan naik. Nah, ini Pak Taufik, Iya. untuk kasus mobil ini apabila dia dinyalakan kemudian RPM-nya naik, berarti ini oke. Ini secara getaran sih dia naik. Iya. Tapi secara speedonya dia seperti ini Pak Taufik. Oh, speednya bermasalah ya Mas ya? Iya. Oh. Nah, ini teman-teman. Ini Tapi mesin nggak ada masalah ya? mesin nggak ada masalah. Kalau Cuma mesin dia ini apa untuk terasa getarannya dia naik. Bisa hidupkan lampunya. Nah, kalau digas sih dia normal ya. Tapi kalau diajak diam, nah ini dangdutan nih kayak gini. Oh, Ya, maklum 28 tahun Pak Taufik. iya, itu apanya Mas? Ini Error. kalau ini sepertinya sih IC yang ada di Oh, speedo. Speedo ya. Oke. Gitu. Atau mungkin sinyal yang dari arah pengapian masuk ke speedonya. Oh. Itu juga bisa. Siap. Nah, terus di sini juga udah ada jam ya? Di sini udah ada jam teman-teman. Terus, ini kisi-kisinya Pak Taufik. Ah. Ini pada rompol ya. Oh iya. 28 tahun Pak Taufik. Iya, benar. Tidak Tapi semua. AC-nya dingin. Oh iya. Oh, tapi AC-nya dingin, teman-teman. AC-nya dingin. Benar. Ini kita tambah speednya ya. Serius. Oh, ini tambah kenceng nih. Serius, sayang. AC-nya dingin. Oh, ini ada tisu Pak Taufik. Ini saya coba ambil tisu. Ini pembuktian bahwasanya ini AC-nya normal Pak Taufik. Iya. Biasanya. Ini 1 speed ya, teman-teman. Ini 2 speed. Ini 3 speed. Kenceng sekali ini. 4 speed Oh. Dan dingin. dan dingin. Iya, benar. AC ini dingin. Oke. Seperti itu. Baik. Ini berapa speed, Mas? Oh, ini 5 Pak. 5 speed ya? Ini- Oke. Koplingnya enteng Pak. Oh, mantap. Koplingnya enteng teman-teman. Tuh. Ini enteng nih teman-teman. Koplingnya enteng. Kita akan coba sedikit Pak. Oke. Wah, koplingnya juga masih menggigit Pak. Masih gigit ya? Masih gigit. Oke. Kopling hampir rasa nggak Tidak ada masalah ya dengan kopling ya? Kemudian untuk power window. Nah, power window. Fungsi. Oke. Dengan Naik. kanan, yang kiri. Sebelah kiri Fungsi. fungsi, Oke, belakang kanan. belakang juga berfungsi. Fungsi. Oh, yang kiri terdiam Pak. Oke, kiri ada masalah mungkin ya. Berarti kiri ada masalah. Apa itu biasanya, Mas? 28 tahun Mas. Dua berapa? Apa Mas biasanya kalau dia turunnya Motor kurang? power window-nya. Motor power window. Ya nanti paling kalau teman-teman membeli mobil ini harus dibawa ke spesialis power window. Power window ya. Oke, baik. Kelihatannya sudah cukup lengkap ya. Ini untuk muat berapa orang Mas? Berarti 2 belakang 3 ya? 5 orang. 5 orang ya? 5 orang. Saya ini bisa muat yang belakang 3. Belakang luas oke? Ya.
meskipun dia pendek ya tadi dari luar ya, tapi ternyata tinggi juga Taufik. Maksudnya saya enggak. Oh iya ya. Misalnya nih, tuh saya masih bisa. Betul. Ada space. Betul. 173. Nah, tuh kawan-kawan. Untuk lock unlock juga masih fungsi. Oh, Iya. mantap. Sana ya. Iya, Wah, keren banget. keren. Paling beberapa poin yang harus diperbaiki. Ya memang karena udah usia ya. Iya. Mobil ini mesinnya rembes, kemudian ban harus diganti. Lalu kemudian power window belakang kiri. Lalu kemudian tadi dari sektor power steeringnya juga mengalami ya seperti itu Pak Taufik. Ini akan coba kita keluar ke depan sambil melihat bodinya sambil ngecek harganya. Oke, baik. Kita akan tanya Mas Ardi, berapa harga yang dibuka untuk mobil ini? Baik Mas Ardi, kita udah bahas mesin, bodi, interior, dan beberapa poin yang lain yang harus diperbaiki. Remote. Oh, remote-nya masih bunyi. Nah, oke. Ya, ini masih menggunakan remote teman-teman. Siap. Nah, saya akan tanya, Mas Ardi ini mau dijual berapa juta? Ini kita akan coba tawarkan ke teman-teman sobat Apedia dan juga yang menyaksikan. Ini 52 juta. 52 juta. 52 juta. Toyota Corolla Grid Nego. Nego. Bisa hubungi langsung Mas Yuli. Nah, ini langsung ke ownernya ya, kawan-kawan ya. Karena Mas Hardi di sini sebagai cek, ya Mas ya? Ya. Kita review dan cek ya. Ini Pak, nah, saya kirim shot ke Pak Taufik, nanti sama Pak Taufik di insert Oke, siap. ini. Insert nomor HP. Iya, siap. Video ini. I- Seperti itu. Inilah dia, sering. Sering. Oke, nah, jadi harganya 52 juta ya Mas ya? 52 juta. Nego. Nanti dinego saja dengan Mas Yuli. Berapa dealnya? Silahkan langsung dengan Mas Yuli. Satu lagi Pak, Iya. mungkin buat teman-teman referensi berapa sih Pajak. Nah, bener. Mahal nggak sih? Enggak Pak. Mobil usia 94, Tahun 94, ini sudah 28 tahun. pajaknya harusnya lebih murah. Wih, ini belum ada sanksi administrasi teman-teman. Oh, 700 kawan-kawan. 896. 860. Iya, 806 ya. Ya, 896. 896, 400. Nah, nanti kalau misalnya mau perpanjang juga pinjam KTP Mas Yuli boleh. Oke. Satu kali. perpanjang ya. 1 tahun Nanti yang akan ada datang. mobil satu lagi tapi itu progresif Pak. Ini tahun berapa, Mas? Tahun 94. 90 bulannya? Bulannya bulan April. Bulan April. Masih ada 1 bulan lagi ya. Ya 1 bulan lagi. Oke. Nanti kalau misalnya 1 bulan lagi belum kejual juga, berarti Mas Yuli memacekin. Jadi pajaknya panjang. Oh, panjang 1 tahun langsung ya. Ya, Oke. seperti itu, Pak Taufik, ya. Baik. Semoga dari video yang kita kupas ini bisa buat referensi buat teman-teman dan juga bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.